Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Pak. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kira. Hilang. Teman-teman, ini habis dari mana ya? Dari rumah. Bangun tidur, Pak. Habis dari rumah. Dari pasar, Pak. Oh ya. Sebelumnya kita akan melalui kegiatan konseling kelompok. Pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, di sini apakah sebelumnya sudah saling mengenal? Kalau belum, kita akan perkenalkan dulu dengan menyebutkan nama, asal, dan cita-cita. Baik, Pak. Belum kenal ya? Belum. Oh ya. Belum. Mulai dari Mas Nando, nanti sebutkan Mas Dimas gitu ya. Bisa dimengerti? Siapa? Oh ya. Nama saya Fiku Ahmad Putra. Alamat Buku 2. Cita-cita tentara. Wah, mantap tenang. Mas Nando bisa menyebutkan temannya? Tolong selanjutnya datang saja. Kenalkan, nama saya Java Dwi. Alamat Kurang Tentara. Silakan, Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudi. Rumah saya Solo. Cita-cita saya menjadi pilot. Silakan Mbak Neti selanjutnya. Baik, nama saya Neti, alamat saya Kadilangu, cita-cita saya guru. Berikutnya Mbak Citra. Kenalkan, nama saya Citra Astia. Rumah saya Cabian, cita-cita saya menjadi pulpen. Oke ya, terima kasih sudah bisa mengenalkan diri dengan nama dan cita-cita. Selanjutnya kita akan melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Di sini ada yang tahu nggak tentang konseling kelompok? Tidak tahu, Pak. Oh, baik. Bapak akan jelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan dalam bimbingan konseling kelompok dalam mengenaskan masalah dengan format kelompok, baik pemimpin kelompok maupun anggota kelompok. Hendaknya mengetahui dan menguasai apa yang sebenarnya terjadi dan hendak terjadi dalam kelompok ini itu sehingga kegiatan kelompok dapat diselenggarakan dengan baik. Dan ada tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok adalah memfokuskan pada diri proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Selanjutnya di sini ada asas-asasnya. Dengan asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Teman-teman di sini sudah sukarela ya? Ya Pak, sukarela. Ya. Juga dengan asas keterbukaan. Dengan asas ini mengeluarkan ide-ide secara terbuka dan jangan ada ditutup-tutupi ya. Ya, selanjutnya dengan asas kenormatifan yaitu menghargai teman yang lainnya. Contohnya apabila ada yang mengeluarkan pendapat, lebih baik mengajukan tangan terlebih dahulu ya. Dan tidak ada memotong pembicaraan anggota kelompoknya. Yang
Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Dengan asas kerahasiaan ini diminta tidak akan memberitahu kepada orang lain apapun yang terjadi dalam kelompok ini. Untuk marilah kita akan menjaga kerahasiaan ini bersama-sama. Baik, sudah jelas semua ya tentang kegiatan konseling kelompok yang tadi sudah Bapak jelaskan. Dan tidak perlu diulang lagi ya. Ya. Ya Pak, sudah jelas. Baik, di sini akan menjelaskan kegiatan yang kita lakukan, yaitu kegiatan konseling kelompok dilakukan secara bebas dan sukarela ya. Untuk berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, dan saran, serta perasaan pada saat ini. Nah, untuk aturannya yaitu apabila ingin yang bertanya, mengeluarkan pendapat, harus angkat tangan atau resen. Di sini sudah semangat ya? Semangat. Oke, Semangat. siap. Semangat selalu. Ya, di sini Bapak akan menggunakan kegiatan konseling kelompok pada ini ada kesepakatan waktu. Bapak di sini untuk menyediakan waktu 30 menit atau 40 menit. Apakah setuju? Ya, setuju. Ya, setuju. Apakah teman-teman sudah siap ya untuk melakukan kegiatan ini? Pada hari ini saya rasa perkenalan kita sudah saling mengenal. Untuk materi topik pada kegiatan ini untuk permasalahan konseling kelompok hingga permasalahan konseling kelompok bisa terentaskan dan terselesaikan. Teman-teman untuk melakukan konseling kelompok hari ini yang Bapak utarakan pada kegiatan ini, kita akan membahas satu permasalahan. Dari anggota kelompok ini yang masalah tersebut bisa menyangkut belajar pribadi, ekonomi, dan lain-lain. Siapa yang ingin mengutarakan terlebih dahulu masalahnya? Mas Nandu. Masalah saya tidak sering membolos karena bosan dengan gurunya. Selanjutnya. Oh ya. Masalah saya yaitu ketika saya telah datang ke sekolah gara-gara nungguin angkot lama, Pak. Janji temannya. Bapak, Tidak bisa bangun pagi, Pak. Oh ya, Mbak Citra ya. Permasalahan saya karena salah memilih pergaulan dengan teman, Pak. Oh, selanjutnya Mas Dimas nih, yang terakhir. Masalah saya kayak daring itu kurang efektif, Pak. Karena saya tidak mungkin pelajarannya gitu loh. Tidak suka pelajaran ya? Oh iya. ya, Siapa yang ingin permasalahannya bisa terlebih dahulu untuk bisa saya jelaskan? Mungkin dari Mas Nandu ya, apakah setuju dari anak-anak? Ya, setuju. Pak. Oh ya. Mas Nandu itu sering membolos karena gurunya nggak enak ya. Mungkin dari anak-anak tersebut bisa memberi solusi untuk Mas Nanda. Monggo. Seharusnya untuk Mas Nado, Ya. jangan sering membolos. Harus suka dengan gurunya, suka dengan pelajaran gurunya. Ya.
buat Mas Nandu supaya lebih giat belajar lagi, jangan terlambat. Soalnya kan cita-citanya ingin menjadi tentara. Tentara itu kan harus tertib. Jadinya jangan sering terlambat ya. Ya. Mungkin dari Mas Dava bisa memberikan saran. Oh ya ya. Sebaiknya Mas Nandu lebih rajin berangkat sekolah lagi agar tercapai cita-citanya. Ngantuk aku tak. Oh ya, Bapak akan menjelaskan dari kesimpulan dari Mas Nandus. Apakah Mas Nandu dalam keluarga itu tidak ada yang memberitahu ya tentang Tidak, Pak. atau pengaruhnya teman atau gimana itu Mas Nandu kok bisa-bisanya tidak berangkat sekolah malah membolos itu gimana maksudnya Mas Nandu? Karena gurunya galak, Pak. Oh ya, tadi ada teman-teman sudah menjelaskan sebaiknya tidak boleh karena Mas Nandu itu tadinya katanya jadi tentara dan itu harus disiplin ya Mas Nandu. Bisa dimengerti? Siapa? Oh, berarti itu faktor dari pengaruh teman gitu ya? Pengaruh diri sendiri, toh, Pak. Oh, pengaruh diri sendiri. Oh, dan Mas Nandu tidak bisa diulangi lagi ya? Tidak, Pak. Diulangi lagi. Oke. Untuk kegiatan konseling kelompok ini berhubung waktu sudah habis karena sesuatu tadi dengan kontrak dengan kesepakatan waktu 30 sampai 40 menit. Untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan terlebih dahulu ya. Dan bisa di pertemuan hari yang sama dan yang sama. Apakah setuju? Ya, setuju. Setuju, Pak. Setuju. Oke, setuju. Di sini ada yang menanyakan lagi ya. Bapak, Pak. pendapat teman-teman setelah mendapat ilmu dari kegiatan ini, bagaimana teman-teman lebih bisa menguatkan permasalahan masing-masing. Untuk itu kira-kira akan melakukan kegiatan konseling kelompok ini kapan lagi ya teman-teman? Bagaimana kalau minggu depan Oh lagi, ya, Pak? ya, setuju. Saya ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak sekalian yang setelah berpartisipasi dalam kegiatan ini di awal hingga akhir. Tadi kita menggunakan buka dengan berdoa. Untuk kali ini kita akan akhiri dengan juga berdoa. Sebelumnya mengakhiri hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima Amin. kasih teman-teman sudah mau mengikuti kegiatan ini. Pada hari ini semoga ilmunya yang kalian dapat bisa bermanfaat ya teman-teman. Amin. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Dengan perpisahan ini tidak di sini saja ya dan bisa dilanjutkan. Dan selanjutnya untuk menyanyikan sayonara ya untuk kegiatan perpisahan kali ini kita akan menyanyikan sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa. Kata apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Oke, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama.